Selanjutnya kami persilakan pada Pak Yusen untuk dapat memberikan materi pada pagi hari. Pada Bapak kami persilakan, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi sebelumnya apakah suara saya, koneksi saya lancar enggak, Pak? Lancar, Bapak. Bisa kami terima dan baik. Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Fatur Rahman, Rektor Universitas Negeri Semarang. Yang terhormat Bapak Profesor Susanto, Guru Besar Pendidikan Vokasi UNES, Ketua Umum Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia. Yang terhormat Bapak Joko Budiono, Presiden Direktur itu Sesa Kusho Armada. Yang terhormat para Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Direktur Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Negeri Semarang, Bapak Ibu Dekan yang tergabung dalam Perkumpulan Ahli Bimbingan Teknologi dan Kejuruan Indonesia, Bapak dan Ibu pengurus dan anggota Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia atau ADP-FVI, para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Pertama-tama saya mohon maaf, Pak. Saya ini kebetulan pagi ini, meskipun sudah kita kunci acara ini, tiba-tiba mendadak ada timnya Mas Menteri ngajak rapat mengenai kemungkinan atau mungkin isu pembukaan sekolah kembali. Ini kan sangat seksi sekali pada saat ini. Dan juga pada saat ini Pak Nizam juga mengajak kita untuk berkolaborasi, berkumpul dengan para rektor untuk mempersandingkan target IKU. Sehingga 3 acara ini bikin saya agak mohon maaf sekali. Nah, tiba-tiba tadi listrik rumah saya juga off mendadak. Dan akhirnya satu area itu nggak bisa, bahkan tethering saya juga nggak jalan. Akhirnya saya lari pindah ke rumah orang tua saya ini. Saya kira nanti kalau banyak keponakan saya ikut masuk sini, saya mohon maaf Bapak Ibu. Ini saya di rumah orang tua saya sudah bergerak untuk pindah. Yang berikutnya mohon diputarkan slide yang bisa saya sampaikan. Ya. Tapi saya yakin materi mengenai manufacturing, teknologi, 4.0 dan sebagainya pasti sudah Bapak Ibu tadi dengarkan dari pembicara yang sebelumnya. Saya akan cepat karena nanti jam 12 Mas Menteri minta rapat lagi, ya, sehingga ini saya mampir ke Semarang. Pendidikan vokasi yang mendapatkan panggung istimewa untuk diberikan kepada kita, bisa nggak kita itu perform? Dikasih panggung, dikasih lampu, kita mau diam, atau kita mau nyanyi, atau kita mau menari, atau kita mau mengajak orang menari dan menyanyi dalam satu kolaborasi. Itu yang mungkin yang bisa kita lakukan. Tentunya kita menjadi trigger untuk kolaborasi. Ini yang bisa saya ingatkan bahwa Pak Jokowi sangat menunggu-nunggu vokasi bisa jadi apa ya, bisa ambil seperti apa, industri dengan vokasi gimana. Saya ke Jerman 2-3 kali, apa efeknya buat vokasi kita. Artinya kita sekarang sedang mendapatkan satu ekspektasi yang tinggi. Dan yang berikutnya, next slide. Baik, kami dari Ditjen atau Direktorat Jenderal baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Ditjen Pendidikan Vokasi, kalau disingkat Diksi, kami memiliki warna atau karakter umum program kerja kita hingga 5 tahun ke depan, ya ini Bapak Ibu, yaitu link and match. Link and match yang mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar atau mungkin membaca di media massa yang kita hembuskan bahwa pernikahan antara kampus vokasi, pendidikan vokasi SMK juga dengan industri dan dunia kerja harus. Monggo next slide. Baik, ini mengenai COVID, mungkin saya nggak akan panjang di sini, tapi intinya bahwa ada 2 anak panah di atas, yaitu pergerakan industri dan pergerakan kita mengikuti pergerakan industri dan dunia kerja. Intinya adalah di saat COVID atau tanpa COVID pun perubahan pasti terjadi. Cuman sayangnya kadang-kadang kita sering membiarkan perubahan itu terjadi begitu cepat, kita tidak segera berubah. Industri dan dunia kerja saat ini sedang mengalami cobaan berat di masa-masa COVID ini. Mengalami penurunan income, mengalami penurunan target dan sebagainya.
dan berdarah-darah kecenderungannya. Nah, industri kalau dipepet dengan situasi seperti ini, maka industri pasti akan dengan cepat muncul the power of kepepetnya. Atau satu pola agar bisa survive dan berubah. Nah, perubahan itu seharusnya diikuti dengan sinergis dan selaras oleh kampus, sekolah, dan lembaga pendidikan, khususnya vokasi. Cuman sayangnya, kadang-kadang industri berubah, kampus vokasi telat mengikuti perubahan, ketika nanti pandemi ini menuju ke new normal, industri sudah memiliki pola baru, kita masih menggunakan pola lama, kurikulum lama, pola-pola pembelajaran lama, dan sebagainya. Nah, di saat seperti ini, kita juga tergerus betul dengan situasi daring yang mungkin tidak terlalu 100% mendukung pembelajaran vokasi. Tapi saya nggak akan lama di sini, intinya ini sedang merupakan satu pergerakan waktu menuju ke generasi baru sedang lahir. Generasi yang kalau cuci tangan itu bersih sekali. Generasi yang tidak mau berdekatan dengan orang lain begitu mudahnya. Generasi yang kalau mau salaman cuci tangan dulu. Generasi yang mungkin lebih senang di rumah daripada bergerak pada kerumunan. Nah, oleh karena itu juga kami di anak panah paling bawah itu, kami pun sekarang sedang harus comply dengan ini semua. Kementerian, khususnya Ditjen Vokasi, harus mereview banyak peraturan, entah dari undang-undang, Permendikbud, peraturan turunan seperti akreditasi vokasi yang mungkin masih menggunakan akademik, penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat dosen vokasi yang masih menggunakan akademik sistem, RPL, MEMES, dan sebagainya. Ini sedang kita perbaiki luar biasa sehingga apa? Ketika industri next slide. Jangan sampai regulasi yang ada sekarang justru menghambat perubahan bersama ini. Mohon next slide. Ini yang bisa kita lakukan di masa COVID. Intinya tetap di masa yang berat ini harus ada yang berhasil kita ciptakan atau kita persiapkan. Mungkin kita akan mengalami satu kemunduran di satu sisi, tetapi justru di masa COVID ini kita harus mempererat pernikahan itu. Bagi yang belum punya pacar, segera cari kenalan, ajak pacaran. Bagi yang sudah punya pacar, ajak tunangan. Bagi yang sudah tunangan, segera menikah. Bagi yang sudah menikah, menikahlah lebih dalam. Bagi yang menikah sudah dalam, pasti akan ada pergerakan lebih baik lagi. Atau mungkin menikah dengan banyak industri, tambah industrinya. Artinya kita bisa lakukan apapun di saat yang mungkin tidak menguntungkan ini. Next slide. Baik. Oke, mungkin next slide lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Industri sekarang semakin demanding Bapak Ibu. Kami pun juga semakin insist juga. Ngapain Ditjen Vokasi dilahirkan kalau tidak mentarget satu capaian lompatan khususnya vokasional. Serta tadi kita diskusi dengan para rektor dan Pak Nizam dan sebagainya. Vokasi ini kan ada yang di politeknik, tapi ada juga yang di dalam universitas. Nah, vokasi yang di dalam universitas ini nanti akan dibebani target dari diksi dan juga ada target untuk mendukung targetnya universitas. Jadi prodi vokasi yang ada di universitas ini memang agak unik, lebih challenging. Karena nanti ditarget target vokasi, tapi juga harus comply dengan target universitas. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, waduh lah kalau prodi vokasi yang ada di universitas ini kok malah jadi double target. Nah, tadi kita rapat dengan Dikti, ternyata artinya gini, kita hanya punya target itu simple Bapak Ibu. Mas Menteri bilang, sebisa mungkin target utama itu dikit aja, tapi nanti target turunannya bisa lebih banyak. Nah, target utama itu paling cuma 8 atau 9 Bapak Ibu. Nah, dari 8 atau 9 target utama itu,
ternyata kesesuaian dengan dikti itu termasuk cukup dalam. Mungkin sekitar 8 itu sesuai dengan targetnya dikti. Target dikti yang mungkin kita sulit penuhi adalah masuk sertifikasi atau akreditasi internasional prodi vokasi. Itu agak berat. Karena prodi vokasi ini kan relatif masih muda-muda. Banyak profesor dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang agak beda. Tapi target misalnya 80% lulusan terserap 1 tahun dunia kerja. Itu sama targetnya. Kemudian kewirausahaan juga sama, mahasiswa lulus kewirausahaan. Jumlah mahasiswa yang berada di luar kampus dalam kampus Merdeka malah lebih banyak karena kita magangnya wajib. Jumlah dosen tamu yang ada masuk ke dalam kurikulum kita itu juga harus tinggi, itu sama. Jumlah prodi yang menikah dengan industri, kita malah sudah mencanangkan pernikahan massal, itu sama dengan dikti juga. Jumlah hasil riset, kalau kita riset terapan, jumlah hasil riset terapan yang terhilirisasi ke masyarakat, industri, pasar, stakeholder, itu juga sama. Artinya apa? Sama. Jadi jangan khawatir. Capaiannya prodi vokasi itu justru akan menguatkan universitas dan institut yang menaunginya. Nah, tapi sekali lagi saya selalu mengingatkan pada halaman ini Bapak Ibu. Pada halaman ini selalu kita ingatkan bahwa apapun itu, Mas Menteri tidak bisa menerima masukan, tidak bisa diterima kalau lulusan vokasi itu nggak bisa diserap di dunia kerja. Itu sulit diterima oleh logika. Itu menurut Mas Menteri seperti itu. Kalau di sini itu manggilnya pakai Mas ya. Kalau kita panggil Pak Menteri itu disuruh ngulang biasanya. Mas gitu. Kepleset Pak lagi suruh ngulang. Itu lama-lama kalau panggil Pak mungkin didenda nanti Rp10.000. Sehingga saya juga dipanggilnya Mas juga. Jadi di sana manggilnya Mas-Mas. Kayak Mas ya, hubungan Mas-Mas. Ini yang selalu di-challenge oleh Mas Menteri. Enggak bisa Mas Wikan, lulusan vokasi tidak diterima di dunia kerja. Nah, ini terimplikasi pada slide ini. Kita harus firm, dunia kerja menyerap lulusan kita karena kompetensinya, bukan karena adalah aku bisa apa atau aku mampu apa. Itu yang dicari oleh industri. Nah, bagaimana kurikulum kita bisa nggak seperti ini? Oke, next slide. Kita akan jawab challenge-nya Mas Menteri. Oh, next slide. Nah, ini konsep yang kita desain ya. Lulusan vokasi bisa nggak tangan kanan pegang ijazah, transkrip, sertifikasi kompetensi yang diakui industri, serta TOEFL. Kalau perlu TOEFL-nya 550 Bapak Ibu. Terlalu berat ya kalau 550 ya. Untuk lulus. Di vokasi UGM juga sama, terlalu berat itu. Maka kita turunkan menjadi 500. Tapi artinya apa? Soft skill komunikasi itu harus kuat. Tangan kanan pegang itu, tangan kiri harus menghasilkan produk real atau mungkin menghasilkan prototype. Itu adalah riset terapan dari inovasi yang tadi kan sudah disampaikan, ada model guys, teknologi dan sebagainya. Nah, konsep ini kita terjemahkan menjadi kompetensi yang di kotak biru itu. Tetap dengan 60% praktek, 40% teori. Oke, next slide. Kompetensi itu ada kognitif, soft skill, dan integritas. Next slide. Nah, ini yang menjadi pembukaan paket inti dari pernikahan massal itu. Artinya kita mulai dari kurikulum, Bapak Ibu. Kalau ibarat kita memasak, menghasilkan lulusan, maka kalau industri pengennya pecel, apakah kita bikinkan gado-gado, Bapak Ibu? Nah, tidak mungkin. Sebentar. Sebentar. Ya, mohon maaf, saya lanjutkan. Mohon maaf. Jadi intinya, yang diinginkan industri itu apa? Itu harus berhasil kita tangkap. Disinilah perlu komunikasi.
Kalau industri pengennya pecel, ya kita bikinan pecel, jangan dibikinkan soto. Sotonya aja nggak cocok. Dibikinkan pecel aja, belum tentu cocok. Bener nggak pecelnya itu sesuai harapan? Bener nggak pecelnya itu sesuai kualitas yang diinginkan? Nah ini, artinya jangan sampai industri itu komplain terus. Mahasiswa lulusan Anda itu kok nggak diajarin ini toh, kok masih diajarin ini toh, sudah nggak relevan lagi. Nah, intinya apapun yang mereka dapatkan dari lulusan kita, pasti mereka akan men-training lagi. Dan ini adalah biaya mahal. Mengapa tidak kita masukkan materi training mereka di industri itu untuk karyawan baru masuk ke dalam kurikulum kita? Nah, tapi artinya apa Bapak Ibu? Kalau industri masuk ke kurikulum kita, jangan seluruhnya kita kasihkan ke industri. Kita juga punya kurikulum dasar, dan kita harus juga mampu untuk mendeteksi kurikulum untuk kompetensi masa depan. Jadi bersama dengan industri nanti menentukan kompetensi masa kini dan masa depan masuk ke dalam kurikulum. Nah, itu yang dimaksud dengan pecelnya itu pecel masa kini atau pecel masa depan yang relevan. Itu semua harus sesuai dengan harapan Dudi. Nah, artinya apa? Dudi kan juga bisa masak nanti ke training. Mendingan kita ajak masak sekalian. Kita ajak mereka masak jadi dosen tamu. Sehingga apa? Kompetensi yang ada di depan itu, hard skill, kali soft skill, kali attitude, dan karakter. Nah ini bisa dengan kita kolaborasi dengan industri, kita mengajar bersama. Jadi sayang sekali bila kita hanya fokus pada hard skill, karena kompetensi itu hard skill cuma bagian kecil saja. Meskipun vokasi itu hard skill-nya harus tinggi juga. Oke, next slide. Next slide. Mohon next slide. Nah ini yang sudah kita rilis ya Bapak Ibu. Ini mestinya kita hafal lah, sudah luar kepala ini, paket pernikahan. Nomor 1, yang paling kiri atas, kurikulum disusun bersama dengan industri. Materi training dan sertifikasi industri masuk ke dalam kurikulum. Ya, itu resepnya apa? Pecel, ya kita bikin pecel bersama. 2, ayo dimasak bersama. Dosen tamu dari industri rutin mengajar di kampus. 3, program magang yang terstruktur dikelola bersama dengan baik. Jadi sejak awal industri dan kampus itu sudah menyusun program magang bersama. Nah, kemudian yang keempat, komitmen yang kuat dari pihak industri untuk menyerap lulusan dengan catatan sama-sama saling cocok ya. Artinya SDM-nya cocok kerja di situ, industri juga cocok dengan SDM. Nah, 4 itu harusnya menjadi paket minimum yang harus masuk ke dalam MOU. Maksud saya MOU itu bukan sekedar tanda tangan, di foto, masuk koran, selesai. Itu bukan MOU, itu bukan link and match, itu baru link. Baru link aja. Ibarat orang pacaran, itu baru kenalan, saling lempar senyum, selfie, kemudian dia dianggap link and match. Bukan, link and match itu minimal yang 4 pertama itu. Yang berikutnya, itu menjadi paket pelengkap yang harus juga terwujud. Misalnya, industri yang mau dong, mahasiswa dan ikatan dinas bagi mahasiswa. Dengan catatan yang memang cocok dari awal. Diberi ikatan dinas. Yang keenam, dosen-dosen dan instruktur juga harus di-refresh oleh industri, diperkenalkan di training teknologi yang terkini dari industri, sehingga apa? Dosen-dosen dan instruktur bisa mengajar yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keenam, sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan bersama oleh kampus dan industri. Yang ke-8, pihak industri kalau bisa ya ini opsional. Kalau nanti dipaksa industri nanti malah diajak kawin paksa. Ya kalau bisa industri juga memberikan bantuan lah berupa peralatan lab, laboratorium pada kampus. Yang ke-9, joint research, riset terapan dosen vokasi berasal dari kasus nyata di industri. Nah ini kami terjemahkan ke dalam undang-undang dinas nanti untuk kevokasian. Kami terjemahkan ke dalam Permendikbud vokasi yang mengatur mengenai RPL, dosen. Mungkin ya Bapak Ibu, mungkin aja mohon bersiap saja, bisa saja nanti aturannya kenaikan pangkat dosen vokasi itu bukan karena skopusnya. Meskipun skopus juga bisa dihitung ya, baik juga, tapi karena hasil riset terapannya itu
dimanfaatkan betul oleh masyarakat, industri, pasar. Serta dosen vokasi itu nanti mungkin setiap 4 atau 5 tahun sekali wajib magang di industri. Dan berada di dalam industri magang, dosen-dosen vokasi itu jangan dianggap tidak melakukan tridharma, sehingga nggak bisa naik pangkat. Enggak, malah justru jadi syarat kenaikan pangkat. Dosen-dosen magang di industri. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu untuk mengawali diskusi. Saya masih punya banyak slide. Mungkin kalau ada next slide, monggo diklik saja. Tapi intinya nanti kita banyak diskusi saja. Dan nanti akan kita terjemahkan ke dalam paket-paket kebijakan, serta paket-paket insentif, hibah, atau apapun itu, yang nanti kita manfaatkan untuk menguatkan prodi-prodi vokasi. Sehingga kuat, tapi juga menguatkan universitasnya, dan menguatkan Indonesia. Gambar di depan ini yang tadi saya sampaikan, kampus sebelah kiri masak, industri sebelah kanan makan, tapi industri juga sebenarnya juga koki. Resep dibikin bersama, nomor 1, nomor 2 dimasak bersama, dosen-dosennya campur, 3 dicicipin bersama, yaitu magang di industri, yang keempat dicap bersama, dilabelin bersama, yaitu dapat ijazah dan sertifikat kompetensi, yang kelima, ya ayo dong, kalau mau ya dibiayai bersama, industri kan nanti diuntungkan, lulusan kampus itu menjadi lebih sesuai, pecel, serta nggak usah training terlalu lama, terlalu berat, kasih ikatan dinas atau mungkin beasiswa secukupnya. Dan yang keenam tentunya industri dipersilakan menikmati hidangan yang kita masak, yaitu lulusan yang kompeten dan unggul. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan untuk mengawali diskusi. Terima kasih. Mohon maaf ini saya agak terengah-engah, harus mengatur suara-suara keponakan di belakang ini yang biar tidak ikut nyanyi nanti di depan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dan saya Mas Wikan, Mas Wikan yang sudah menyampaikan materinya, dan dengan kondisi yang nampaknya cukup sedikit darurat, lari-lari Mas Wikan. Matur nuwun. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, monggo sudah disampaikan beberapa materi dari Prof. Santo, dari Pak Joko, kemudian dari Mas Wikan, dari Mas Dirjen, gitu. Kami persilakan Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan mungkin pertanyaan atau masukan, saran dan sebagainya pada kesempatan ini. Kami persilakan, mungkin ada narasumber yang luar biasa pada hari ini. Assalamualaikum. Silakan.